Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Rahman Alif dan berikut merupakan lab MQTT Broker menggunakan Node.js dengan library Mosca dan MQTT sebagai MQTT client, lalu menggunakan MySQL. Jadi eh, MQTT dan MySQL. Di sini pada project terdapat beberapa file yang paling utama yaitu broker MySQL.js, lalu ada pub.js untuk publisher, lalu ada sub.mysql.js. Tentu saja di sini terdapat eh, baris untuk setting MQTT broker yang mana jadinya yaitu object server untuk broker. Selanjutnya yaitu ada baris untuk MySQL. Eh, jadi di sini library MySQL disimpan ke dalam variabel MySQL, lalu dia akan membuat koneksi menggunakan host MySQL app. Ini merupakan hostname yang sudah saya buat pada Docker Compose. Jadi tidak perlu memasukkan IP atau domain. Ini menggunakan hostname. Lalu usernya root, passwordnya kosong, dan database-nya MQTT.js. Jika database, jika broker terhubung dengan database, maka eh, log database connected akan muncul pada konsol. Selanjutnya, jika broker ready atau sudah siap, maka eh, akan menampilkan broker is ready pada konsol. Lalu selanjutnya di sini bagian jika broker menerima paket dari publisher, maka di sini akan menyimpan payload ke dalam script. Yang selanjutnya menampilkan log pada konsol. Lalu di sini untuk mencoba memasukkan pesan, yaitu di sini hanya pesannya saja, eh, tidak dengan eh, topik, lalu dimasukkan ke dalam data dan dilakukan query berdasarkan DB-stat yang ada dan datanya yang sudah dilakukan eh, parameterized query. Jika berhasil, maka akan muncul error. Jika jika gagal, maka akan dimunculkan error pada konsol. Jika benar, maka data akan tersimpan di database. Selanjutnya yaitu ada publisher. Ini sama seperti lab 7, di mana publisher akan menghubungkan ke MQTT broker, lalu mengirimkan data hello world pada building slash temperature dalam interval waktu 5 detik. Selanjutnya yaitu sub.mysql. Di sini terdapat konfigurasi MQTT subscriber seperti client brokernya, lalu topik yang akan digunakan untuk mengambil dari broker. Di sini konfigurasi DB seperti sebelumnya. Lalu ketika subscriber menerima pesan, maka akan mengambil topik dan message, lalu akan disimpan bagian message ke data dalam bentuk message, lalu dilakukan query berdasarkan insert into MQTT.js,
Dan jika berhasil, data save to database. Jika gagal, gagal nih, if error, maka eh, error akan muncul di konsol. Nah, tadi sebelumnya saya menggunakan hostname, ini eh, maksudnya yaitu ini MySQL app. Jadi tidak perlu menggunakan IP atau lainnya karena sudah di dalam satu orkestrasi eh, Docker Compose. Lalu selanjutnya di sini library yang digunakan yaitu ada Mocha, MySQL untuk MySQL driver client, lalu MQTT dan JSON Schema versi 126. Lalu di sini ada init SQL di mana di sini terdapat eh, pengecekan jika database belum ada maka buat database. Jika lalu use jika tabel tidak ada maka buat tabel MQTT.js berdasarkan ID, message dan time pada kolomnya. Lalu ID itu menggunakan auto increment, message terdiri dari karakter dan timestamp menggunakan default timestamp dari MySQL dengan primary key ID. Baiklah, langsung saja kita jalankan. Pada bawah kiri saya akan menggunakan untuk Docker MQTT broker. Oke, oh, salah, not broker. Baiklah, di sini sudah ready dan database connected. Selanjutnya pada bagian atas kanan saya akan menambahkan publisher. Selanjutnya pada bagian bawah saya akan menambahkan eh, selanjutnya pada bagian bawah saya akan menambahkan subscribernya. Jadi di sini subscriber, not subscriber. Baiklah, di sini sudah terhubung dengan database. Di sini juga sudah terhubung. Lalu setelah itu kita bisa melihat eh, pada database apa saja data yang berubah. Lihat, di sini sudah benar ID, message, dan time. Lalu saya akan menghitung berapa pesan atau data yang sudah diterima pada MySQL.
Sini sudah masuk 3, 36, 38. Ini bertambah 2 karena eh, broker akan menyimpan data dan klien juga akan menyimpan data pada tempat yang sama. Baiklah, segitu saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.